Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara mingguan yaitu tanya apa saja atau tas dan epidemiologi webinar bersama dengan IKI dan Surabaya serta dari hari ini. Terima kasih iya, sambil pasca operasi ini hadir di tengah kita yaitu untuk di kader pada juga kebenaran kita yaitu spesialis konsultan juga Pandono spesialis jadi seperti biasa kepada seluruh peserta bila ingin bertanya dan mengajukan pertanyaan atau tidak lagi untuk bisa diskusi dengan kedua narasumber. Waktu kita sini dan sekaligus langsung caranya gitu bagi moderator. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Dr. Hari Nugroho, narasumber pada pagi hari ini, Dr. Primandono, semua tim Tanya Apa Saja, Dr. Seto, Dr. Pandu, dan Dr. Firda. Dan khususnya saya salam hormat untuk semua partisipan yang setia setiap hari Rabu jam 10 untuk login ke Zoom dan ikut acara Tanya Apa Saja. Saya singkat saja supaya nanti lebih banyak diskusi. Topik pada pagi hari ini adalah mengenai follow-up kanker ginekologi. Nah, kenapa ini penting diangkat? Karena untuk follow-up tidak harus di center tersier pasca pengobatan dan kemudian apa-apa saja yang harus dilakukan untuk masing-masing tipe jenis kanker pada follow-up-nya. Bagaimana kanker serviks, bagaimana kanker ovarium, bagaimana kanker endometrium. Mungkin dibatasi 3 itu yang utama ya. Dan juga GTN, gestasional tromboplastik neoplasia. Nah, nanti para pakarnya 2 ini kita akan menginformasikan ke kita semua hal-hal mungkin terbaru atau guideline dan lain sebagainya. Dan saya berharap partisipan aktif untuk menanyakan, karena saya yakin pengalaman panjenengan berhadapan dengan pasien-pasien kanker, khususnya survivor atau ada yang recurrent atau yang follow up, pasti sangat banyak di daerah masing-masing dan di tempat kerja masing-masing. Mungkin itu sebagai pengantar, saya sapa dulu pertama narasumber. Ya, Assalamualaikum Dr. Hari Nugroho. Ada ya Dr. Hari Nugroho ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dok. Siap. Dari Dr. Primandono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat, lancar semua acara pada pagi hari ini. Silakan Dr. Hari, mungkin ada yang dikemukakan mengenai, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita diskusi mengenai follow-up penderita kanker ginekologi. Silakan Dr. Hari. Baik, izin slide share sebentar. Silakan. Ya. Baik, supaya sedikit lebih terarah nanti ya. Jadi saya akan membicarakan mengenai follow-up penderita kanker ginekologi pasca pengobatan ya. Kenapa follow-up itu perlu ya? Jadi kenapa sih kok kita perlu follow-up, kok nggak dibiarin aja gitu kan? Karena ternyata angka kekambuhannya dari kanker itu tinggi ya, dan deteksi untuk kekambuhan itu akan sangat menentukan terapinya, dan terapi yang diberikan pada deteksi yang waktunya itu akan sangat meningkatkan harapan hidup, sangat tergantung dengan waktunya ya. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin sedikit review kembali ke masa lalu ya. Jadi kalau penanganan kanker saat awal terapi itu kan ini yang kartesiusnya Y ini ada ukuran sel kanker dalam tubuh dan X-nya ini adalah waktu. Kalau kita lihat sel kanker itu akan tumbuh, kemudian ada stadium subklinis di mana tidak ada keluhan, diperiksa juga enggak ada, tapi ada sel kankernya. Ini enggak bisa kita deteksi gitu kan. Kemudian ada fase klinikal di mana pasien sudah mulai ada keluhan dan kita bisa melakukan pemeriksaan, dan biasanya kita mulai terapi di sini gitu kan, dengan harapannya complete respon. Tapi apakah semua cancer complete respon? Sayangnya enggak gitu kan. Ada 4 tahap ya, 4 respon, ada partial respon, ada stable disease, ada progresif. Di terapi seperti apapun akan maju terus. Jadi 3 hal ini mungkin ya porsinya sebagai onkolog ya, tapi yang untuk complete respon kita seringkali akan
mengembalikan ke SPOG. Dan penanganannya itu apa sih setelah terapi primer yang dinyatakan complete response sembuh gitu ya? Sebetulnya harapannya ini dalam perfect world itu seperti grafik nomor 1. Tumornya nggak tumbuh lagi. Kapan sampai kapanpun. Harapannya begitu gitu kan. Jadi ini harapan kita semua. Tapi masalahnya kalau kita lihat kekambuhan kanker serviks stadium 1B aja itu sekitar 3-5%. 2A itu bisa sampai 10%. In overall itu early stage itu 11-20%, stadium 2-4 itu 28-64%, stadium 4 70%. Kanker ovarium juga lebih tinggi ya. Jadi 80% kanker ovarium akan kambuh karena tumor biologinya memang seperti itu. Kanker endometrium juga seperti itu ya. Jadi sangat tergantung dengan stadiumnya. Sehingga grafik nomor 1 ini tidak 100% dijumpai pada pasien. Karena itu kita perlu follow up. Follow up-nya untuk apa? Mendeteksi pada sekian persen kanker yang kambuh tadi. Jadi tumornya akan tumbuh lagi. Tumornya ditumbuh ukuran besar, seperti ini kita lakukan terapi, terus ada grafik 3 turun begini. Atau terapinya lebih dini, tumornya nggak terlalu besar, ada grafik 4. Atau terapinya lebih dini lagi, bahkan pada stadium subklinis, ada grafik 5. Ini akan sangat menentukan overall survival. Semakin cepat terdeteksi, semakin cepat kita terapi, seringkali akan memperpanjang harapan hidup. Tapi tidak semua kasus ya, nanti mungkin pada kasus kanker ovarium ada pembicaraan tersendiri. Tapi filosofi kenapa perlu follow up-nya mungkin seperti ini. Jadi follow up adalah menentukan kemungkinan recurrency pada fase pasca complete remission. Baik, mungkin itu saja Dr. Brahmana. Kita lanjutkan ke diskusi. Oke, terima kasih Dr. Hari. Jadi sebetulnya kanker itu yang pertama pengobatannya adalah mencapai sembuh, yang kedua mengantisipasi kambuh. Begitu Dr. Hari ya, karena mengantisipasi kambuh sehingga ada follow up-nya. Silakan Dr. Primandono. Ya. Baik, terima kasih Dr. Brahmana yang saya hormati, senior dan sahabat sekalian. Ya. Saya mohon izin share screen. Jadi untuk pembahasan pertama kita mulai dari kanker yang terbanyak dulu, yaitu kanker ovarium, kanker serviks. Jadi kalau kita lihat kanker serviks ini memang follow up-nya adalah secara klinis dengan pemeriksaan fisik, kecuali bila ada keluhan. Jadi vaginal atau cervical smear sudah tidak rutin kita lakukan. Jadi pada pasien kanker serviks yang dilakukan radiasi tidak perlu dilakukan vaginal atau cervical smear. Kemudian sensitivitas untuk pemeriksaan klinis untuk mendeteksi rekurensi itu biasnya tinggi sekali, 29-71%. Untuk foto ronsen, torak foto 20-47%. Untuk CT scan sensitivitasnya 0-34%. Untuk PET scan dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosis asimptomatik rekurensi pada pasien dengan resiko tinggi, memiliki sensitivitas besar 93-96% dan spesifitas 93-95%. Nah, rekurensi kanker serviks itu ternyata paling sering ada di central pelvic, di tengah-tengah ya 37%. Kemudian bisa kambuh ke pelvic wall atau ke paru-paru sekitar 21%. Kambuh ke kelenjar getah bening pelvis atau mungkin sampai KGB coli subclavicula 22%, dan kambuh di tempat lain termasuk tulang dan otak. Tumor marker untuk kanker serviks yang kita tahu adalah SCC. Ini bisa berkaitan kalau peningkatannya kita butuhkan untuk memprediksi kira-kira butuh kemoradiasi atau tidak setelah operasi. Dan dapat digunakan untuk memprediksi rekurensi dengan sensitivitas sekitar 79% dan spesifitas lebih dari 70%. Dan kita review untuk cut-off antigen SCC ini adalah 1,4 sampai 1,9. Untuk follow up di tahun pertama adalah secara klinis, pemeriksaan klinis cukup
setiap 3 bulan, kemudian di tahun kedua setiap 6 bulan, dan di tahun ketiga dan sampai kelima setiap tahun. Ya, mungkin itu dulu Dr. Pramana untuk kanker serviks. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dr. Primandono. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin reminding untuk saya, untuk kita semua, bahwa follow up itu jangan lupa diagnostik fisik ya. Kadang-kadang kita langsung lihat, masukkan spekulum ke bawah, lihat serviknya, oh mulus, tetapi ternyata lupa di supraklavikulnya bendol begitu ya di sini ya. Jadi itu diagnosis fisik harus dilakukan. Nah, ini ada pertanyaan, dan sebelumnya saya apresiasi kepada Dr. Haryo Narotama ini karena selalu ikut setiap minggunya, saya perhatikan selalu ikut dan selalu aktif untuk berdiskusi, bahkan belum selesai pembukaan sudah ada pertanyaannya ini ya. Saya apresiasi ini ya. Nanti saya mohon pendapat dari Dr. Hari dan Dr. Primandono menjawab dari perspektif masing-masing. Yang pertama, Assalamualaikum, apakah tumor marker ada tempatnya untuk dicek ulang pasca kemoterapi? Artinya bagaimana peran tumor marker pada follow up atau monitoring? Bila mana perlu, apakah kadar tumor marker berpengaruh secara signifikan terhadap tata laksana selanjutnya? Pertama, Dr. Hari dulu, silakan. Baik, terima kasih Dr. Harya pertanyaannya ya. Jadi selama ini kita sering mengandalkan tumor marker ya, tapi kembali lagi yang ditekankan Dr. Brahmana, nomor 1 bukan tumor marker ya, tapi klinis dulu, keluhan dan klinis. Pada kasus, jadi gini, tergantung tumor biologi. Kalau kita ngomong cancer sangat tergantung dengan tumor biologi. Dulu kita kanker ovarium, kita follow up CA125 terus gitu kan. Apakah CA125 murni saja perlu untuk mendeteksi dini? Nah, ternyata dari penelitian pada epithelial ovarian cancer, CA125 yang diperiksa secara berkala akan meningkatkan akurasi mendeteksi kekambuhan. Seperti tadi grafik saya nomor 3, 4, 5 gitu kan. Ternyata sangat sensitif mendeteksi kekambuhan. Yang in return akhirnya dilakukan kemoterapi lebih cepat. Gitu kan. Dibandingkan itu satunya ada 100 orang dirandomisasi, dicek CA125 berkala, 100 orang dirandomisasi, tidak dicek CA125, murni diperiksa klinis sama keluhan saja. Yang diperiksa CA125 saja dideteksi lebih dini. Akhirnya kemoterapinya dimulai lagi lebih cepat. Yang satunya tidak dilakukan CA125, terdeteksinya lebih terlambat karena tunggu klinis tadi. Ada grafik klinisnya tadi saya kayak bikin itu. Ternyata dievaluasi yang dilakukan CA125 deteksi early, pada akhirnya kemonya lebih banyak dibandingkan yang tidak dilakukan pemeriksaan CA125 murni klinis. Tapi kembali lagi ya, karena ini kita ngomongnya balik lagi ya, semua cancer, nggak usah semua cancer ya, semua kehidupan pasti akan diakhiri dengan kematian. Apalagi cancer, 95% akan kematiannya karena kansernya. Sehingga endpoint yang kita tuju itu bukan recurrency, bukan progressive free disease, tapi endpointnya sebenarnya satu, overall survival. Ya, jadi kalau misalnya kita bandingkan satunya diperiksa terus, di kemo lebih cepat, lebih sering, sama nggak diperiksa terus, kemonya lebih jarang, mana kira-kira yang hidupnya lebih panjang? Ternyata sama saja. Ya, jadi tumor marker apakah selalu bermanfaat? Kalau untuk mendeteksi dini, jawabannya iya. Tapi kalau apakah selalu bermanfaat untuk mempanjang hidup? Belum tentu, tergantung tumor biologinya. Dan pada kasus kanker ovarium yang diperiksakan terlalu dini, akhirnya apa? Kemoterapinya dapat lebih banyak. Jadi rata-rata itu hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada CA125, tapi harapan hidupnya sama. Nah, kalau saya ditanya, misalnya saya sebagai penderita, pilih mana Pak? Di kanker, di kemo lebih sering, sama nggak lebih sering, tapi hidupnya sama. Ya, saya pasti milih lebih jarang, karena apa? Kemoterapi atau cancer treatment lainnya akan mempengaruhi quality of life. Jadi, kalau pertanyaan Dr. Harya, tumor marker ada tempatnya? Yes, ada, sebagai complementary pemeriksaan klinis dan keluhannya, bukan sebagai frontline. Jadi, tumor marker only tidak dipakai sebagai single parameter untuk menentukan recurrency. Mungkin begitu ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang jawabannya, Dr. Brahmana. Nah, enggak apa-apa, baik. Jadi Dr. Hari sudah mengungkapkan bahwa sensitif untuk mendeteksi kekambuhan, tetapi masing-masing punya biologi sendiri-sendiri. Apakah bermanfaat untuk survival-nya beda-beda. Mungkin poinnya demikian.
Kita dengarkan dulu dari Dr. Primandono, silakan. Mengenai pertanyaan yang sama. Ya. Baik, terima kasih. Jadi, kalau ini kita ngomong kanker ovarium, berarti memang follow up kita untuk 1 tahun pertama setiap 3 bulan, tahun kedua adalah setiap 6 bulan, dan setiap tahun untuk tahun ketiga sampai tahun kelima. Mengapa? Karena 5 tahun pertama setelah kita nyatakan hilang kankernya dan setelah kemo, maka fase-fase paling berbahaya adalah tahun kedua sampai tahun kelima. Jadi tumor marker yang kita periksa kalau tipe epitelial CA125, di mana suatu saat kalau ada peningkatan CA125 biasanya akan diikuti oleh rekurensi 3 sampai 6 tahun, 3 sampai 6 bulan. Artinya apa? Yang dinyatakan Dr. Hari tadi memang saya setuju sekali, kita tidak menterapi pada kondisi hanya sekedar peningkatan CA125. Jadi kalau CA125 meningkat, jadi tanpa adanya suatu gejala klinis atau keluhan, pemeriksaan fisik tidak ada apa-apa, USG baik, kita hanya follow up saja. Kita tunggu 3 sampai 6 bulan. Apakah pasti itu muncul? Juga belum tentu. Sehingga prinsipnya kita tidak melakukan terapi pada hanya sekedar peningkatan CA125. Jadi kita tunggu musuhnya datang, kita tunggu memang tumornya itu ada, rekurensinya kambuh. Jadi kalau peningkatan CA125 yang tinggi atau peningkat, itu juga kadang-kadang pada up to date yang terakhir itu ada tempatnya untuk memberi terapi hormonal, terutama aromasa inhibitor seperti tamoxifen, letrozol, anastrozol, juga pada yang tipe low grade serous carcinoma. Demikian, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Dr. Primandono. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini tadi sudah dikemukakan masing-masing perannya, cuman harus dicatat Dr. Haria, tumor marker itu bisa dipakai sebagai monitoring ketika preoperatifnya highly elevated. Jadi misalnya Dr. Haria itu operasi ada tumor ovarium, ganas, CA125 sebelumnya hanya 30, ya berarti tidak bisa dipakai sebagai monitoring. Wong ganas saja CA125-nya normal-normal saja, berarti jenis tidak produksi CA125, nah jangan dipakai sebagai monitoring. Jadi yang bisa dipakai monitoring kalau highly elevated preoperatif, berarti tumornya jenis, kankernya jenis yang memproduksi CA125. Mungkin itu untuk nambahin. Yang kedua, CA125 itu harus kita ingat bahwa dia epitelial. Kadang-kadang kita kelupaan jam sel diperiksakan CA125 gitu ya Dr. Hari ya. Nanti CA125 ternyata jam sel bukan CA125 monitoringnya. Tapi tambahan Dok, kalau misalnya kan tadi yang ditanyakan Dr. Haria untuk tumor ginekologi, ya itu pada kasus ovarian cancer seperti itu yang epitelial, tapi untuk kasus GTN mungkin berbeda ya. GTN mungkin sangat sensitif terhadap beta HCG. Jadi beta HCG saja murni bisa dipakai sebagai frontline untuk screeningnya, mungkin gitu. Oke, terima kasih Dr. Hari. Ya, remindingnya ya. Jadi kalau sangat spesifik untuk GTN kalau beta HCG. Ya. Ini ada pertanyaan kedua dari Dr. Hari yang sama ya. Saya bacakan. Apakah follow up dapat berupa pengecekan pemeriksaan radiologi ulang, imaging ulang, bila mana perlu, pada kasus apa biasanya pemeriksaan imaging dilakukan, gitu ya? Dan kapan pemeriksaan imaging dilakukan pasca operasi atau pasca kemoterapi atau pasca radiasi? Sekalian saja, kapan sih imaging diperlukan pada follow up, Dr. Hari? Silakan. Baik, jadi untuk imaging kembali lagi adalah komplementari atau pemeriksaan tambahan, seringkali tidak 100% untuk semua kasus ya, karena kita ngomongin semua kanker ginekologi. Untuk konfirmatori dari pemeriksaan klinis dan keluhan yang didapatkan pasien. Jadi bukan berarti begini, bukan berarti oh ibu kontrol tiap 6 bulan bawa, atau mungkin ekstrim tiap 3 bulan datang bawa CT scan sama CA125. Itu enggak sensitif jadinya. Jadi malahan kita memberikan paparan kontras dan radiasi yang banyak ke pasien. Tapi
indikasi dilakukan apabila kita mencurigai adanya sesuatu baik dari keluhan maupun pemeriksaan. Begitu mungkin dok dari saya. Oke, terima kasih. Dr. Primandono mengenai hal ini. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Jadi kalau kita lihat dari NCCN, kapan kita melakukan imaging, ya ini saya ambil contoh untuk yang tipe non-epitelial, maka pemeriksaan radiologi ini berdasarkan pertama adalah keluhan pasien, yang kedua adalah atas indikasi peningkatan tumor marker, yang ketiga adalah ada suspicious yang kita curigai suatu kekambuhan pada pemeriksaan fisik. Jadi memang intinya adalah pemeriksaan fisik. Sehingga pemeriksaan tumor marker itu juga yang dikatakan Dr. Brahmana tadi penting, terutama sebelum operasi dia harus tinggi, itu baru bisa kita lakukan. Dan pemeriksaan radiologic imaging berkaitan dengan di mana CA125 saat operasi rendah ternyata pasiennya kanker. Sehingga tumor marker tidak bisa kita pakai dan kita mengandalkan pemeriksaan fisik dan minimal USG. Mungkin demikian Dr. Brahmana. Oke, terima kasih Dr. Hari, Dr. Primandono. Jadi mengenai imaging itu intinya secara sederhana atas indikasi ya, jadi tidak ada yang rutin ya. Nah, nanti kita diskusi selanjutnya setelah ini kira-kira modalitas imaging apa yang menjadi pilihan ya, tentunya ya. Jadi kalau tidak ada keluhan apa-apa sama sekali ya kita tidak perlu CT scan, MRI tidak ya. Tapi jangan kelewatan diagnosis fisik tetap harus dilakukan. USG bisa. Kalau USG kita menjumpai sesuatu, ini nggak enak, ini ada 3 cm, ada massa 3 cm di dinding abdomen, ya baru kita boleh melakukan CT scan atau MRI untuk eksplorasi lebih lanjut. Yang agak sulit, misalnya asimptomatis distant metastasis di paru tapi kecil. Nah, ini agak mungkin bisa lolos kita ini mungkin. Ya, ini memang diskusinya ada di sana itu biasanya perdebatannya gimana. Tapi kan angkanya tidak banyak. Jadi sekali lagi angkanya tidak banyak. Nah, sekarang kita berdiskusi untuk berikutnya ada pertanyaan, monggo silakan diajukan. Oh, ini ada lagi yang ketiga ini. Dr. Indi Ambang. Wah, Dr. Indi Ambang ini saya apresiasi. Selalu juga ikut tanya apa saja ini ya. Selalu aktif bertanya. Saya bacakan pertanyaan dari Dr. Indi Ambang. Selama ini kalau ada pasien CA, apapun itu kita rujuk ke rumah sakit tersier. Setelah itu kita putus hubungan dengan pasien. Apa ada tempat untuk follow up-nya dikembalikan? Silakan Dr. Primandono dulu, saya balik. Ya, terima kasih. Nah, inilah tujuannya kita di sini kumpul-kumpul, refreshing, diskusi, dan refreshing untuk penjelasan bagaimana sih seharusnya pelayanan, apa yang harus kita waspadai setelah misalnya pasien ini setelah selesai dari kanker center, setelah operasi, setelah kemo, apa sih yang harus dilakukan. Nah, inilah kita tujuan di sini kita refreshing bersama-sama, sehingga suatu saat kalau teman-teman senior sejawat semua menerima pasien-pasien privat untuk pasien setelah kemoterapi, setelah operasi, akan mengetahui bagaimana seharusnya evaluasinya, follow up-nya, apa yang harus kita lakukan. Jadi menurut saya, biar kita menyamakan persepsi dulu. Baik, terima kasih Dr. Brahman. Oke, terima kasih. Dr. Hari. Ya, jadi sangat ada ya. Jadi mungkin sedikit share saya kembali ke slide saya tadi. Jadi kan respon dari terapi kanker itu bisa banyak hal ya. Bisa ini. Jadi kalau ketahuan klinis di terapi, nah kalau terapinya komplit respon biasanya tinggal follow up lah, itu bisa kita kembalikan. Tapi kalau yang partial respon, stable disease atau progresif ini yang kita nggak berani kembalikan karena masih harus ada terapi lanjutan. Tapi kalau yang komplit respon yang grafiknya nomor 1 ini untuk mendeteksi yang nomor 2 ini ya kita biasanya kembalikan, nggak ada masalah. Mungkin gitu Dr. Brahmana. Oke, terima kasih. Jadi Dr. Indi mungkin sekedar informasi, biasanya kita mengadviskan pasien untuk kembali kontrol ketika sudah selesai. Sudah selesai dalam artian tidak ada tindakan apapun dari kita, sudah complete remission, hanya tinggal
memantau saja. Nah, nanti sebetulnya kalau ada kesempatan berikutnya dalam suatu forum, mungkin kita akan lebih membahas mengenai kisi-kisi klinis ya. Kisi-kisi klinis contohnya begini ya. Oh, si aservik kalau sudah 5 tahun bebas tumor. Enggak juga. 10% kanker serviks stadium 2B ke atas, 10% itu kambuh setelah tahun kelima. Nah, itu artinya apa? Sisi klinisnya berarti setelah tahun kelima, oh saya tetap harus waspada. Itu nanti mungkin kita akan buatkan event seperti begitu. Karena masing-masing punya karakteristik beda-beda. Dan tempat recurrency-nya di mana itu juga penting untuk kewaspadaan kita. Oh, kalau kanker endometrium yang low risk, hati-hati vaginal fold-nya. Jadi harus periksa dalam, melihat ada massa enggak di stamnya. Misalnya demikian. Jadi masing-masing punya karakteristik klinis. Terima kasih. Nanti kita diskusikan lain waktu. Nah, terkait hal ini, kalau belum ada pertanyaan, ada lagi. Monggo, silakan bebas Ada bertanya. yang resen tuh kayaknya. Oh, ada yang resen ya? Ya, 2 orang. Sebentar. Ini gimana lihatnya ini? Cari yang resen. Yang di attendees. Oh iya, Partisipan yang di attendees. atas. Dr. Yulisa, benar ya resen ya? Tidak kepecet ya? Tolong host Dr. Seto, Dr. Yulisa mau tanya langsung ya? Dr. Yulisa, Oke, Dok. Yulisa Nanti sama saya Dr. Ya. silakan pada Dr. Yulisa atau Dr. English tadi itu yang ingin bertanya atau mungkin akhirnya terkadang kepencet. Dr. Angel Salim atau Dr. Yulisa Ani silakan bila mana ingin bertanya langsung nanti kalau ada kesempatan bisa langsung memotong saja. Mungkin kita sambil jalan diskusi dulu, Dok. Ya. Masih. Oke, nanti silakan ya. Nanti langsung kita dipotong enggak apa-apa ya. Kalau belum ada, saya menanyakan ke Dr. Hari dan Dr. Primandono. Kanker serviks dulu saja, karena kan follow up. Sering kasusnya paling banyak di kita itu. Nah, pap smear itu masih perlu enggak vaginal smear untuk follow up kanker serviks? Monggo Dr. Hari. Oke, kalau vaginal smear atau pap smear tapi di stom vagina atau bahkan di cervix yang sudah sembuh, dulu memang dipakai sebagai metode screening, tapi ternyata dari penelitian kohort yang dilakukan itu tidak perlu karena entah itu radiasi ataupun kemoterapi, bacaan epitelnya di swab itu tidak bisa benar-benar akurat, sehingga ada kecenderungan dari paper itu kalau ada ragu dikit, dokter PA-nya akan bilang, oh ini ada sesuatu proses mohon biopsi. Nah, ternyata dari hasil yang dilakukan ada abnormalitas on smear after treatment itu hasil biopsinya hampir tidak ada yang menunjukkan suatu kekambuhan. Dalam artian subklinikal ya, benar-benar licin semuanya baik itu hampir nggak ada yang diunjukkan kekambuhan. Yang jadi masalah biopsi pada pasien post radiasi, post operasi radikal itu malah komplikasinya lebih tinggi. Jadi malah bisa jadi fistal karena biopsinya, malah bisa tanpa ada clinical added value yang mendeteksi early recurrency. Jadi sekarang bahkan sudah tidak boleh melakukan itu. Terus apa yang kita lakukan? Murni pemeriksaan klinis. Jadi klinis itu maksudnya gimana? Pemeriksaan spikulo. Kalau ada mes yang curiga kanker baru dibiopsi. Kalau enggak perlu di smear. Kemudian pemeriksaan yang di dalam parametrium yang tidak teraba dari serviks, kita biasanya periksa rectal touche untuk meraba adanya mes yang di dalam. Itu aja, Dok. Oke, ya. Ada komen tambahan dari Dr. Primandono mengenai hal ini? Baik, dokter. Jadi saya setuju dengan pernyataan dokter Hari. Jadi di awal tadi bahwa memang pada pasien yang sudah melakukan radiasi, maka tidak ada manfaatnya untuk dilakukan vaginal atau cervical smear lagi. Jadi sudah tidak rutin. Jadi vaginal smear sangat terbatas, terutama pada stadium awal, di mana pasien-pasien sudah dilakukan radikal histrektomi atas indikasi stadium 1. Tapi kalau sudah stadium 2, stadium 3, apalagi sudah diradiasi, maka tidak ada manfaatnya. Sehingga untuk screening yang lain, selain pemeriksaan fisik, in speculo, juga dipertimbangkan untuk tumor marker. Itu pun juga sensitivitasnya hanya sekedar 70% saja. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih. Jadi, kalau boleh menyimpulkan, tidak lagi dikerjakan vaginal smear.
apalagi kalau pasca radiasi. Ibaratnya dalam bahasa sederhana begitu. Ya, yang tidak radiasi tidak dikerjakan, apalagi pasca radiasi kita tidak melakukan vaginal smear karena tidak berarti apa-apa hasil bacaannya. Kemudian yang kedua, kalau kita melakukan follow up pada kanker serviks, selain kita memasukkan spekulum ke dalam vagina, jangan lupa VT. Kelihatannya di spekulum vaginanya tidak ada massa, tetapi di VT loh kok ada massa, bisa saja terjadi. Mungkin recurrency-nya ada di pelvis ya. Jadi di pelvis tadi tidak ke vagina. Nah, kalau ada pertanyaan monggo silakan karena masih tersisa waktu 30 menit. Kalau belum, saya akan mancing pertanyaan untuk bahan diskusi ya. Nah, kalau saya ini mau melakukan imaging, Dr. Hari ya, imaging itu selain misalnya USG ya, saya itu milih CT scan kah, ataukah saya itu milih MRI kah? Mungkin bisa dijelaskan aspek-aspeknya. Silakan, Dr. Hari. Baik, untuk pemilihan radiodiagnostik instrumen ya. Jadi kalau misalnya tumornya lebih ke soft tissue, kita pasti pakai MRI. Contoh soft tissue misalnya kita ingin melihat infiltrasi massa dari serviks ke parametrium. Kita ingin melihat massa CA endometrium ke dalam myometrium. Tapi kalau untuk gambaran general lebih besar, kita pakai CT scan. Misalnya CA ovarium kita ingin melihat involvement dari upper abdomen, involvement dari KGB, involvement dari peritoneum, itu lebih general CT scan. Jadi sebetulnya kalau ditanya CT scan sama MRI lebih akurat mana? Tergantung untuk melihat apa. Jadi semua punya spek masing-masing. Bahkan beberapa kasus kita double, kita lakukan CT dan MRI. Mungkin gitu, Dr. Pramana. Dr. Primandono, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang setuju yang dikatakan Dr. Hari, prinsipnya kanker ovarium itu kita butuh screening luas, sehingga yang terbaik adalah CT scan, sedangkan kanker serviks dan kanker endometrium, karena kita ingin detail, fokus pada area locally advance, area pelvic, maka untuk kanker serviks dan kanker endometrium, yang lebih baik adalah MRI. Demikian, dokter. Oke, terima kasih. Jadi secara sederhana, MRI itu punya kelebihan untuk melihat soft tissue. Jadi kalau kita ada suatu yang khusus kita lihat, ingin kita ketahui terkait soft tissue, makalah pakailah MRI pilihannya ya. Nah, cuman MRI punya kelemahan. Kadang-kadang pasiennya tidak nyaman dikerjakan. Lama MRI itu ya, kira-kira 1 jam lebih. Kadang pasiennya klaustrofobik ya. Beberapa pasien minta bius dengan MRI itu ya. Kalau CT scan cepat, mungkin 15-20 menit ya. Jadi memang tergantung apa tujuan kita. Tapi memang in general di seluruh dunia lebih banyak CT scan karena kepraktisannya begitu ya, karena praktisnya aja. Tapi dalam situasi khusus kita memerlukan MRI. Nah, berikutnya dengan imaging juga. Saat ini kan berkembang PET scan. PET CT scan, PET CT scan, di mana PET CT scan itu sebetulnya berdasarkan metabolisme glukosa oleh sel kanker yang berbeda, diberi glukosa, kemudian difoto, oh sel kanker yang memakai metabolisme glukosanya, kemudian dipotret begitu ya. Nah, monggo Dr. Hari mungkin bisa mulai apa peran PET CT scan dalam hal imaging untuk kanker ginekologi, baik awal maupun misalnya pada follow up. Silakan Dr. Hari. Baik, terima kasih. Jadi ini terjadi perubahan besar-besaran di dunia karena ada advancement dari pemeriksaan diagnostik ya. Jadi sangat mengubah sebetulnya. Sampai WHO itu bingung gitu kan. Ini saya mau bikin protokol harus di MRI, nanti ada negara nggak punya MRI. Saya mau bikin protokol harus di PET CT, tapi ada negara yang nggak punya PET CT. Ya, terus gimana? Akhirnya terpaksa WHO membuat guideline yang bisa diaplikasikan ke keduanya. Itu pun nggak bisa. Akhirnya mereka membuat guideline, satu untuk negara berkembang, satu untuk negara maju. Jadi kalau settingannya di negara maju, semua pasien cancer, misalnya kita ngomong cervical cancer ya, itu pada early stage, oh ini diagnosa klinisnya 1B, tetap harus klinis ya, 1B.
tetap di PET scan. Lah buat apa? Karena ada kemungkinan skip metastasis. Jadi benar-benar lokal, tapi ternyata di misalnya di supraklavikulanya sudah ada metastasis. Berarti sudah tidak jadi lagi stadiumnya 1B. Jadi operasi bukan lagi terapi yang terbaik. Jadi gunanya buat apa sih PET scan itu? Untuk mendeteksi skip metastasis, skip lesion yang tidak terdeteksi secara klinis maupun pemeriksaan diagnostik yang lebih lebih kurang invasif. Karena kan CT scan tidak bisa melihat metabolisme selnya. Dengan PET scan bisa melihat. Atau misalnya begini, CA cervix ternyata stadiumnya 3B atau 2B. Kan kita radiasinya lokal. Yakin cuma 2B. Apakah nggak mungkin ada KGB-nya sudah kena yang di atasnya? Gimana kita tahunya? CT scan. CT scan akurasinya untuk KGB kurang baik. Oh, berarti dikasih PET scan. Begitu tahu ternyata ini 2B tapi sudah kena para aortik. Apa yang kita lakukan? Field dari radioterapinya dilebarkan. Enggak cuma di pelvis saja tapi di atasnya. Jadi gunanya ada PET scan, gunanya ada itu untuk mendeteksi sesuatu yang jarang tadi, Dr. Rahmana, untuk sesuatu yang di luar dari yang biasa. Mungkin gitu. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari Dr. Wondi, Dr. Primandono. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang PET scan ini lebih cenderung ke arah bisnis ya. Jadi menurut saya mahal harganya, pemeriksaannya itu yang paling murah di Dharma S itu 11 juta, di MRCCC itu 14,5 juta, di screening seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi memang PET CT atau PET scan itu bisa untuk mendeteksi dan mendiagnosa asimptomatik rekurensi pada pasien-pasien risiko tinggi kanker ginekologi, di mana sensitivitasnya 90-95% dan spesifitasnya 90-95% juga. Tapi ada kelemahan dari PET scan, yaitu dia bisa false positif pada kasus-kasus endometriosis, terutama yang deep infiltrating endometriosis. Beberapa kali kejadian kita mendapatkan pasien-pasien seperti itu, dan parametriumnya kaku, terutama pada kasus-kasus yang nyeri pelvis berlebihan, serviknya mulus, apa kasus nona yang kita tidak mungkin membuka serviks, ternyata dari USG ada suatu benjolan di area endoservix, kita PET scan, nah ada kemungkinan false positifnya di situ. Jadi ya memang itu yang sekarang terjadi di seluruh dunia, terutama di negara tetangga kita, yang medical tourism termasuk menjual alat PET scan ini. Demikian, Dr. Pramana. Oke, terima kasih. Itu aspek-aspek PET scan. Jadi dalam beberapa hal, PET scan itu masih sangat bermanfaat. Karena PET scan itu mendeteksi metabolisme glukosa di foto, metabolisme glukosa oleh sel kanker. Contoh real adalah suatu tindakan yang ekstensif. Misalnya, saya melakukan ada kekambuhan kanker serviks. Dr. Hari ada kambuh, kemudian central recurrence, saya bisa melakukan operasi asalkan angkat bulinya, angkat ususnya, buat stomanya, angkat serviknya. Ya. Nah, tetapi kondisi demikian saya perlu PET scan. Kenapa? Jangan sampai saya sudah extensive surgery, ternyata ada asimptomatik metastatik di paru, liver, ya sia-sia kita melakukan extensive surgery. Nah, itu contoh kira-kira perlunya PET scan ya. Jadi kalau sebelum extensive surgery pada kasus kekambuhan kita sebaiknya PET scan untuk menilai worth it enggak apa yang kita kerjakan. Nah, nanti monggo PET scan sudah di Surabaya belum tersedia, mudah-mudahan tahun depan ya. Kemudian di Jakarta sudah sangat banyak PET scan, jadi ada rule masing-masing kapan dilakukan PET scan. Dan yang kedua, PET scan itu kalau untuk melihat respon terapi, baik terutama radiasi ataupun kemoterapi, sebaiknya pasca 3 bulan setelah
terapi karena masih ada inflamasi akibat terapinya itu, ya, yang kadang-kadang bisa mengaburkan pembacaan. Mungkin ada yang ditambahkan Dr. Hari, Dr. Primandono, kalau tidak kita beralih topik mungkin yang lebih penting. Ada Dr. Hari? Iya, tambahan Dr. Silakan. Pramana. Untuk PET scan ini ada satu hal yang menurut kami kelemahan, jadi tidak terlalu baik untuk mendeteksi kalau terjadi metastasis ke otak Ya. atau tumor otak, itu kurang bagus hasil PET scan selama ini. Demikian Dr. Pramana. Ya, makasih. Jadi yang predileksinya otak, misalnya CA, resisten dan lain-lain, jangan PET scan karena tetap harus MRI itu, karena PET scan tidak bisa menilai dengan baik jaringan otak. Lagi kalau tidak ada, ini ada pertanyaan ini dari audiens, Dr. Mulia Kurniawan. Assalamualaikum, izin bertanya untuk evaluasi klinis pasien kanker serviks pasca radiasi atau pasca operasi radikal sebaiknya gimana? Sebaiknya lama atau tiap berapa bulan? Mungkin Dr. Hari secara singkat padat, apa skema kita untuk follow up begitu? Terima kasih. Ya, baik, Dr. Pramana. Jadi untuk skema kontrol itu setiap center atau setiap guideline punya guideline sendiri-sendiri. Guideline itu dibuat dari kemungkinan rekurensi dari data retrospektifnya mereka. Jadi in general misalnya pasca operasi 1 bulan, kalau aman kita melihat kan komplikasi dari operasi 1 bulan pertama. Karena nggak mungkin, ya mungkin juga sih ya, 1 bulan pertama langsung rekurensi ya mungkin, berarti operasinya nggak radikal gitu kan. Tapi in general pasca operasi 1 minggu untuk lihat komplikasi, setelah itu 1 bulan untuk melihat komplikasi, nggak ada masalah, 3 bulan selama 1 tahun. Kemudian kalau 1 tahun aman, 4 bulan dalam tahun kedua. Kalau 4 bulan dalam tahun kedua aman, 6 bulan pada tahun ketiga. Kemudian sampai 5 tahun baru 1 tahun sekali. Tapi ini kembali lagi cuman guideline, Dok. Jadi setiap center punya data yang berbeda dari angka recurrency di tiap-tiap center. Tapi in general seperti itu. Terus kita biasanya pesan kalau ada keluhan sebelum waktunya ya kontrol, boleh kontrol. Mungkin diajari keluhannya mungkin terkait kemungkinan komplikasi, misalnya CA cervix komplikasi terbesarnya dari stomnya, oh nanti ada perdarahan lagi, keluar komplikasi operasi misalnya cairan, keluar feses dari bawah, atau sampai KGB. Saya biasanya menunjukkan ke pasien lokasi KGB yang mungkin kambuh. Oh di sini, di sini, di sini. Jadi kalau itu bisa dicek sendiri gitu. Itu mungkin Dr. Pramana. Ya, terima kasih banyak Dr. Hari. Dr. Primandono. Saya izin menambahkan untuk kanker endometrium, Dr. Pramana. Ya, ya. Jadi kurang lebih sebenarnya semua kanker kandungan ini sama protokol kita, follow up-nya adalah 3 tahun pertama untuk 1 tahun, 4 bulan sampai 6 bulan untuk tahun kedua, dan tahun ketiga 6 bulan sampai 1 tahun di tahun kelima. Jadi kalau kanker endometrium ini juga kurang lebih sama dengan kanker serviks, follow up-nya adalah pemeriksaan klinis dulu, kemudian VT, terus imaging dengan USG kalau ada kecurigaan, dan berdasarkan keluhan dan dari pemeriksaan fisik ada melakukan atau curiga ada sesuatu, kemudian tumor marker juga hanya diperiksa kalau sebelum operasi memang tumor markernya tinggi. Jadi penyebabnya suatu kanker, terutama kanker endometrium, kanker ovarium ini multifaktorial, ya edukasi untuk pola hidup sehat, nutrisi, kalau memang obesitas mengurangi berat badan dan mengurangi faktor-faktor makanan yang mengandung karsinogenik termasuk yang merokok. Jadi intinya semua yang kita lakukan untuk pasien ini berdasarkan apa yang kita temukan saat pemeriksaan setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan sekali. Demikian Dr. Pramana, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, kemudian juga yang harus mungkin aspek-aspek yang harus kita ketahui pada pasien pasca radiasi kanker serviks, kadang-kadang bisa memberikan keluhan kencingnya sakit, atau kencingnya ada darah sedikit, atau buang air besarnya ada darah sedikit.
kemungkinan proktitis dan lain-lain. Itu juga harus kita informasikan sehingga pasien itu aware pada saat follow up begitu ya. Meskipun kita work up. Jadi kalau misalnya pasien itu keluhan perdarahan lewat rektum, anus, ya mungkin kita harus cek ke bedah digestif atau ke gastro. Mungkin biasanya hasilnya kolonoskopi ya proktitis, tapi tetap kita cekkan begitu ya. Jadi sering proktitis itu, bahkan proktitis itu bisa terjadi pada tahun setelah lebih dari 6 bulan ya, setahun kemudian baru terjadi ya. Terima kasih banyak Dr. Hari, Dr. Primandono. Nah, rasanya juga mungkin kalau belum ada pertanyaan kita mendiskusikan mengenai yang sering saja tentang mola ya yang kita hadapi sehari-hari, mola hidatidosa. Mola hidatidosa pasca kuret itu kan tidak selesai begitu saja. Kenapa pasca kuret tidak selesai? Karena insiden menjadi GTN itu 20%. 1 dari 5 pasien mola itu menjadi GTN alias menjadi ganas. Kalau angkanya 0, ya nggak usah di follow up. Tapi karena 20% maka di follow up. Monggo Dokter Hari, bagaimana sih sebetulnya kalau misalnya detik ini saya selesai kuret, skemanya follow up itu bagaimana? Silakan Dokter Hari. Ya. Ya, baik dok. Jadi untuk follow up pasien pasca mola ya, jadi GTD non cancer ya, karena punya kemungkinan 17-20% untuk menjadi GTN, maka kita cek idealnya setiap minggu sekali beta HCG kuantitatif dengan expect kadarnya menurun minimal 10% dalam tiap minggu. Nah, seringkali kita nggak bisa ngakalinya, wah ini biayanya banyak sekali itu kan, setiap minggu suruh itu habis nanti UMR habis gitu kan. Gimana caranya? Biasanya kalau nggak ada keluhan kita bisa extend 2 minggu atau ya jelek-jelek 1 bulan. Terus penurunannya ekspektasinya gimana? Secara kumulatif 10% kali 4 dalam 1 minggu. Jadi dikompon tambahkan ya kurang lebih penurunannya sekitar 36% minimal dalam 1 bulan dan seterusnya. Mungkin bisa seperti itu. Dan dikategorikan masuk GTN kalau gimana parameternya Dokter Hari? Ada 4 kriteria sebetulnya ya. Misalnya nomor yang paling gampang itu sebetulnya dari PA-nya. Kalau misalnya datang belum cek beta HCG, datang membawa PA, ternyata hasilnya koreosea. Ya sudah selesai, ini GTN. Hasil beta HCG-nya menjadi tidak terlalu penting sebagai memasukkan dia sebagai GTN, langsung dikasih terapi GTN. Kemudian yang nomor 2 sampai nomor 4 itu tergantung dari hasil beta HCG kuantitatif. Kalau misalnya dia kadarnya platu itu apa? Plus minus 10%. Jadi dalam pemeriksaan 3 minggu, 4 pemeriksaan itu kadarnya plus minus 10% aja, oh itu platu, sudah masuk GTN. Atau pemeriksaan dalam 2 minggu sebanyak 3 kali, itu meningkat lebih dari 10%. Loh, berarti kalau cuma 1 kali, misalnya tanggal 7 diperiksa, kadarnya 10.000. Habis itu minggu depannya lagi diperiksa menjadi 11.500 gitu ya, naik 15%. Loh, berarti nggak langsung dianggap GTN. Jangan dulu, karena dari normograf yang dikumpulkan dari puluhan ribu pasien di dunia oleh Berkowitz dari UK itu, hal seperti itu masih ada chance 90% dia bisa lead deselerasi. Jadi apa ya, kalau NST kan turunnya terlambat, masih bisa. Jadi kalau ternyata naik lagi di minggu berikutnya baru diberikan terapi. Jadi nggak usah terlalu panik juga, tapi juga jangan terlalu neglect. Mungkin gitu, Dokter. Oke, ya terima kasih Dokter Hari. Jadi kriteria yang pertama 1 koreosea, berarti detik itu juga langsung GTN, detik itu juga perlu kemoterapi, nanti tinggal low risk atau high risk. Yang kedua naik, yang ketiga plato, tadi Dokter Hari sudah meng-highlight, plato itu artinya turunnya tidak lebih dari 10%, kurang dari 10% ya. Yang ketiga lupa saya, Dok. Yang ketiga 6 bulan 6 bulan, betul. Pasca evakuasi masih tetap positif berapapun kadarnya. Yes, kadarnya. Jadi ada salah satu itu langsung masuk GTN. Cuman yang harus diingat adalah kalau misalnya ada 1 pasien, kemudian kuret 1 bulan lalu, sekarang bawa beta HCG hanya 1 kali saat ini saja, oh misalnya hasilnya 2.000, itu belum bisa kita memasukkan GTN. Karena GTN itu yang dilihat adalah tren, bukan 1 kali pemeriksaan. Begitu ya Dokter Hari ya. Jadi kalau betul.
seperti yang tadi diulang ya, berarti ya kita lihat trennya ya. Betul. Kalau ditanya berapa sih cut off dibilang GTN nggak bisa, harus lihat tren. Betul sekali, Dok. Makasih banyak, Dokter. Ada resen sama di chat ada 2 tambahan pertanyaan. Ya, ini ada saya bacakan yang resen. Ini senior saya ini, Dokter Tri Joko Tomo. Ada mau tanya aja, Dok? Saya cuma sering jumpa di grup WA. Tapi saya monggo Dokter Tri Joko Tomo. Atau mungkin kepecet ya. Saya bacakan dulu aja. Ini Dokter Unggul SPOG. Dokter Unggul Adi Usada atau Dokter Unggul Suwandi ini ya. Saya bacakan Dokter Unggul ya. Setelah 5 tahun dan tanpa keluhan, konseling apa yang bisa kita sampaikan pada pasien? Apa saja yang kita periksakan? Nah, ini tadi sudah sempat serempet-serempet. Kalau sudah 5 tahun, apa benar-benar bebas? Ataukah harus ada yang dikerjakan, ada yang diwaspadai? Dokter Primandono dulu, silakan. Baik, terima kasih. Jadi ini saya anggap misalnya pertanyaannya ini yang belum kita bahas tadi, tumor ovarium yang borderline. Jadi kalau tumor ovarium borderline itu memang pertama follow up-nya dengan pemeriksaan fisik. Kemudian tumor marker CA125 atau tumor marker yang lain, misalnya CA199 atau alpha fetoprotein atau AFP, tidak terlalu bermakna, ya berbeda dengan tumor ovarium non-epitelial, di mana non-epitelial alpha fetoprotein, LDH, dan sebagainya akan sangat bermanfaat. Nah, follow up-nya, kalau misalnya kita bandingkan antara borderline dengan yang tipe lain, misalnya granulosa sel tumor. Nah, tipe borderline itu setelah 5 tahun, resiko kekambuhannya akan lebih kecil. Berbeda dengan tipe yang granulosa sel tumor. Dia bisa kambuh sampai 10 tahun. Jadi apa yang kita lakukan setelah 5 tahun, pasien itu bisa kontrol kalau tidak ada keluhan setiap 1 tahun sekali. Kita lakukan pemeriksaan dalam. Minimal kita lakukan USG. Kalau tidak ada keluhan, tidak ada ketemu USG baik-baik saja, maka tumor marker tidak wajib atau tidak perlu. Apalagi kalau sampai dilakukan MRI, CT scan, itu hanya kalau ada curiga atau kalau ada keluhan pasien yang meliputi keluhan-keluhan awal seperti waktu dia pertama kali mengeluh menderita suatu tumor ovarium, mual, kemudian perut membesar, nafsu makan menurun, berat badan turun, itu perlu kita lakukan pemeriksaan lanjutannya. Mungkin demikian, Dokter Pramana. Terima kasih. Jadi poin pertanyaannya Dokter Unggul tadi mungkin sudah terjawab. Saya hanya meng-highlight saja. 5 tahun bukan berarti selesai. Itu yang paling kita harus pikirkan. Jadi 5 tahun kecil, kemungkinan kambuhnya lebih kecil, tetapi bukan berarti selesai. Contoh, kanker serviks 10% kambuh setelah tahun ke-5. 10%. Artinya 1 dari 10 atau 10 dari 100. Ya. Jadi harus tetap waspada. Nah, kemudian beberapa kanker ovarium bahkan bisa late recurrency seperti granulosa sel tumor bisa tahun ke-10, tahun ke-15, tahun ke-20. Jadi artinya setelah 5 tahun tetap harus kontrol meskipun intervalnya diperpanjang. Begitu mungkin message-nya untuk Dokter Unggul. Ini bolo saya, ternyata Dokter Unggul Adi Usada ya. Gitu Dokter Unggul ya, itunya ya. Nah, ini pertanyaan lagi tentang mola ya, mola. Ini bukan terkait follow up tapi tidak apa-apa didiskusikan, menarik sepanjang bidang onkologi ya. Yang pertama Dr. Maya Jawa Timur 006872 begitu ya. Saya tanya ke Dokter Hari ini biar jawab Dokter Hari. Gimana kalau kuret 2 kali, Dokter Hari? Ini kan sering ditanyakan ini dalam diskusi. Kuret itu karena zaman dulu 2 kali ya, zaman saya PPDS itu kuret pertama, kuret kedua gitu ya. Sekarang sekali. Yang benar gimana sih, Dokter Hari? Silakan. Kuret mola. Baik, makasih Dok. Sebetulnya kalau tanya masalah medis ini yang benar gimana, saya susah ngomongnya ya, karena sebetulnya semuanya benar ya. Yang nggak benar kalau tahu mola tapi nggak dikuret gitu ya, nggak benar ya. Jadi kalau misalnya dulu kenapa kok dilakukan kuret 2 kali? Karena waktu itu kan concern-nya kalau sekali nggak bersih sehingga 2 kali. Akhirnya pendapat itu dijawab secara saintifik ya. Berarti pertanyaannya waktu itu kan apakah benar kalau saya kuret 1 kali ketidakbersihannya? Ketidakbersihan itu maksudnya apa? Kemungkinan suatu mola tersebut menjadi GTN
menjadi lebih dari nilai normal. Nilai normalnya kan tadi kita bilang 17-20% mola itu akan menjadi GTN. Apakah itu ada pengaruhnya terhadap kuret kita yang bersih atau tidak? Ternyata nggak ada hubungannya, Dok. Mau dikuret 2 kali, mau dikuret sekali, risk dari mola tersebut menjadi GTN sama. Nah, terus ngapain dulu dikuret 2 kali? Sebetulnya pertimbangan kuret 2 kalinya kan kita niru ya, niru di zaman dulu kan sekolah di luar, balik, oh guru saya di Australia kuretnya 2 kali, guru saya di Amerika kuretnya 2 kali. Sebetulnya waktu itu pertimbangannya karena ini, Dok, perdarahannya yang banyak sekali. Mola-mola zaman dulu itu ukurannya besar sekali. Sehingga kalau dikuret 1 kali ambil, itu bisa ngurangi volume plasma darah itu sampai 3 liter. Bahkan 4 liter kalau besar-besar. Kita bayangkan uterus yang aterem tapi isinya mola semua, itu kan volumenya bisa 4 liter. Nah, kalau berat badannya 50 dikalikan 70, kadar volume plasma pasiennya 3,5 liter. Berarti yang kita sedot habis semuanya itu plasmanya habis. Nah, akibatnya dokter anestesi bilang 2 tahap ya. Jadi dikasih kuret, dikasih plasma expander, koloid atau kristaloid sambil darah. Habis itu kalau dirasa masih ada sisa molanya, besok ditambahkan lagi gitu. Tapi tidak serta-merta ukuran uterusnya 8 minggu kuret 2 kali, nggak ada maknanya. Tapi boleh nggak kuret 2 kali? Sangat boleh, dengan alasan itu tadi, kalau misalnya tidak bisa mengejar plasma volumenya, apalagi kan nggak semuanya bisa dapat koloid yang baik, plasma expander yang baik, kadang wah kuota dari BPJS-nya nggak cukup dan sebagainya, bisa dilakukan kuret 2 kali. Mungkin gitu dokter saya. Oke, terima kasih Dokter Hari. Jadi kuret 2 kali itu zaman dulu itu karena mungkin perkembangan USG tidak seperti sekarang, pasien tidak cepat datang, jadi besar-besar ya, jadi mungkin harus 2 kali. Kemudian yang kedua, dulu belum berkembang suction kuret dan lain-lain, sehingga kuret tajam, orang takut perforasi nih kalau bersih-bersih ini ya 2 kali aja, nanti dibaleni lagi minggu depannya begitu ya. Tapi dengan sekarang ada kuret suction dengan kaliber gede-gede begitu ya, dan kemudian anestesinya juga lebih baik, kita juga lebih santai begitu. Kalau mungkin dulu anestesi sendiri ya, mungkin 2 kali saja kalau anestesi sendiri ya, karena kan takut gitu. 3 kali bisa Dok. Jadi 3 kali kalau anestesi sendiri. Nah sekarang kan wajib dokter anestesi, namun kalau misalkan bios itu jadi lebih rileks kita jika dengan suction yang kalibernya gede-gede juga lebih aman. Sehingga yang penting data ilmiahnya dokter Hari sudah mengatakan 1 kali atau 2 kali sama, angka kejadiannya dalam hal menjadi GTN ya tetap 20% itu tadi. Ya. Ini 10.58 tidak terasa, saya coba simpulkan ya, karena Dokter Hari, Dokter Primandono, kita semua, dan mungkin panjenengan semua partisipan juga akan ada acara lain. Saya coba menyimpulkan, yang pertama, follow up adalah sesuatu yang penting pada kanker ginekologi. Yang kedua, peran general gynecologist, utamanya pada yang complete remission kan. Yang ketiga, complete remission selalu oleh center tersier akan diupayakan agar kembali ke tempat asal masing-masing, asal terapinya, agar bisa di-follow up di tempat masing-masing. Yang keempat, follow up itu yang utama adalah diagnostik fisik. Diagnostik fisik yang untuk ginekologi maupun diagnostik fisik secara umum. Dokter di Belanda itu selalu meraba mulai leher, mulai ketiak, mulai apa itu dipalpasi itu kalau mereka kontrol pasien, follow up pasien kanker ginekologi begitu ya. Di stetoskop begitu ya. Nah, di kita ini mungkin termasuk saya, mungkin selalu ditanyakan kok jarang kelihatan orang SPOG Indonesia bawa stetoskop begitu ya. Padahal yang bawa cuma nggak dikelihatkan ya, intinya ya. Nah, terus follow up itu yang ketat 2 tahun pertama, secara umum saja, yang ketat 2 tahun pertama sehingga 3 bulan sekali dalam 2 tahun pertama, 6 bulan sekali sampai tahun kelima, setelah tahun kelima masih belum bisa lega, tapi sudah sedikit insidennya sehingga setahun sekali sampai tahun ke-10, antara tahun 5 sampai tahun ke-10. Kemudian yang selanjutnya, imaging, kemudian tumor marker hanya atas indikasi. Ya, atau misalnya panjenengan semua ragu-ragu, kalau ragu-ragu saja lebih baik dicekkan. Ragu-ragu, konsulkan ke center tersier. Ternyata saya takut salah, tiba nggak ada apa-apa di center tersier. Nggak ada masalah, kita nggak mungkin center tersier marah-marah dan lain-lain, mungkin dikasih note,
tindakannya apa, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu diskusi 1 jam ini mudah-mudahan menambah insight kita. Kita sama-sama belajar. Saya belajar ke Dr. Hari, Dr. Primandono, belajar dengan panjenengan semua dari pertanyaan-pertanyaan. Panjenengan juga bisa membawa wawasan dari apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Mungkin satu kata terakhir singkat dari Dr. Hari, silakan. Jangan dilupakan ya bahwa sekali penderita kanker, makanya namanya kan complete remission ya. Berarti ada kemungkinan dia residif. Jadi ada kemungkinan recurrence tapi nggak tahu kapan. Jadi peran kita untuk mendeteksi itu. Mungkin gitu aja, Dr. Terima kasih banyak, luar biasa. Dr. Primandono, satu kata singkat, satu kalimat singkat. Baik, terima kasih. Jadi kanker is kanker. Setiap tubuh penderita itu ada area atau ada genom sel yang memang sudah ada bakatnya untuk resisten terhadap terapi, sehingga KIE untuk resiko kekambuhan selalu ada dan perlunya follow up, kontrol teratur sesuai dengan jadwal dan segera kontrol kalau ada keluhan. Demikian, Dr. Pramana. Oke, terima kasih. Saya lihat ada pertanyaan terakhir aja, saya coba menjawab ya. Kalau ada Dokter Unggul tanya, kalau sudah tahun ke-10 itu apa aman begitu ya? Ada tetap belum aman, tapi hanya 1-2 tipe saja, misalnya granulosa sel tumor begitu. Tadi tergantung hasil tumor, tapi mostly sudah relatively aman. Mungkin itu jawaban singkatnya. Terima kasih banyak Dr. Hari Nugroho, terima kasih Dr. Primandono, terima kasih hormat saya untuk semua partisipan meluangkan waktu. Terima kasih untuk tim Dr. Seto, Dr. Pandu, dan Dr. Firda. Sehat selalu semua, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana, Dr. Hari, dan juga kepada seluruh Dr. Primandono, seluruh narasumber, dan juga seluruh peserta yang hadir pada hari ini untuk bisa meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi mengenai follow up pasien kanker. Jadi sekali kita akan ketemu lagi tanya apa saja di depan selalu pukul 10 tiap hari Rabu. Sekali lagi izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hari. Terima kasih.